Itu tuh jembatan itu tuh sudah putus, semua. Ini pondok-pondok di pinggir kali itu sudah di bawah air semua. Oh. Masih hanya kami dengar suara bibi yang teriak nyari kesakitan. Nah, karena masih tertinis kayu kan. Kami hanya cuma bilang, bibi sabar, bibi sabar. Kami masih potong ini. Bencana banjir bandang yang melanda Kali Lowokoke di Desa Sawu, Kecamatan Maubonggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 September 2025 malam. Tercatat sebagai yang terparah sejak peristiwa serupa, terakhir pada 2 Mei 1969. Nikolaus Wawu, warga desa Wolutelu di Kecamatan Maubonggo, ikut membantu pencarian korban hilang. Ia menceritakan pengalamannya saat banjir bandang terjadi lebih dari 5 dekade lalu. Saat itu, Nikolaus masih duduk di sekolah dasar. Ia mengenang meski saat itu jembatan putus dan rumah serta pondok di bantaran kali tersapu, tidak ada korban jiwa pada saat itu. Hewan ternak dan sebagian lahan persawahan juga terdampak, namun skala kerusakannya tidak separah bencana tahun ini. 69 itu 2 Mei, tanggal 2 Mei. Di saat itu saya masih kelas 1 SD. Waktu itu seperti apa kondisinya? Waktu itu tuh jembatan itu tuh sudah putus semua. Ini pondok-pondok di pinggir kali itu sudah di bawah air semua. Oh. Berarti waktu itu ada korban jiwa atau tidak waktu itu? Tidak, saat itu tidak, hanya hewan-hewan saja. Tidak separah ini. Tidak separah ini. Berarti waktu itu termasuk dengan lahan-lahan sawah juga ikut. Iya. Waktu Korban itu yang dekat kali itu korban. Oh. Ada yang masih belum mengetam, yang sudah mengetam. Wilhelmus Albertus Deke, Kepala Dusun Sawu 1, Desa Sawu, menjadi saksi sekaligus penyelamat saat banjir bandang melanda desanya pada Senin 8 September 2025 malam lalu. Banjir yang sempat surut kembali meluap sekitar pukul 7 malam, menenggelamkan puluhan rumah di bantaran Kali Lowokoke. Hari Senin itu kami berada di Kelurahan Maubonggo, terus itu malam ada hujan besar. Sorenya itu sudah sekitar jam 4 lewat itu sudah terjadi banjir. Banjirnya lumayan besar. Cuman sekitar jam 5 itu airnya sempat turun lagi. Terus setelah itu sekitar jam 7 lewat itu air mulai besar lagi. Airnya mulai besar. Air mulai besar itu kami naik dari bawah, kami ke wilayah Desa Sawu sini. Sampainya di wilayah Desa Sawu, tepatnya di jembatan Teodai 1, Telau Teodai 2, jembatan Teodai 2 itu pas kami mau nyebrang ada jembatan terputus. Terus ada satu rumah terbawa banjir. Tapi kami tidak berani lewat karena banjirnya besar. Jadi kami parkir motornya sebelum itu jembatan. Dan kami sempat melihat itu air yang banjir itu. Kami melihat air itu airnya cukup besar. Airnya ketinggian kurang lebih 30-an meter. Ya, karena itu menurut pengamatan kami, karena dia punya kalinya kami lihat dari pandangan dari jauh saja itu dalam sekali. Wilhelmus bersama warga berupaya mengevakuasi korban dengan peralatan seadanya, termasuk mengevakuasi seorang perempuan yang terjepit kayu.
Meski berhasil menyelamatkan satu korban, 3 warga dalam satu rumah ditemukan meninggal. Kami sama-sama ke lokasi. Sampainya di lokasi kami langsung potong itu kayu-kayu yang tindis mereka. Kami sampai sana kami cuman dengar suara bibi yang teriak nyari kesakitan. Karena masih tertindis kayu kan. Kami hanya cuma bilang, bibi sabar, bibi sabar. Kami masih potong ini kayu yang besar-besar ini. Karena mereka kan bibi kan di sebelah atas, terus om yang 3 orang ini kami belum tahu dari mana. Om sama anaknya sama mantunya, sama mertuanya itu kami belum tahu. Setelah kami potong habis kayu, terus kami tarik orang, kami lihat ada muncul kaki si om ini. Setelah kami lihat kaki om ini, dan disitulah kami mulai tahu bahwa om ini sudah tidak bernyawa. Oh, itu yang Om Gius itu. Om Gius bersama anaknya yang ketiga dengan mertuanya. Ya, mertuanya. Di situnya kami mulai tahu bahwa ketiga ini korban ini sudah tidak bernyawa. Kami lihat Om Gius tadi cuman kelihatan hanya cuman kaki sedikit. Kami langsung bersihkan semua kayu-kayu yang masih ditendis itu, kayu-kayu itu. Kami geser semua, terus kami langsung angkat korbannya. Pertama kami angkat korban laki-laki. Terus kami langsung angkat korbannya. Angkat pertama si Om Gius ini, taruh di atas seng, terus angkat anaknya, terus sama mertuanya. Setelah kami angkat semua, kami langsung angkat ini si bibi ini yang masih bernapas, yang masih bersuara. Terus kami angkat bibi langsung ke sana jalan, langsung antar ke puskesmas, Setelah itu Wilhelmus menilai respon pemerintah lamban, sehingga evakuasi di hari pertama sepenuhnya dilakukan oleh warga setempat. Kami sedikit kecewa dengan pemerintah yang itu responnya agak lambat itu. Sementara kejadian kami ini kan banjirnya ini kan sudah dari sore. Senin sore. Dari hari Senin sore sekitar jam 4 lewat. Kami kewalahan. Agak sedikit kecewa karena dari pemerintahan setempat agak sedikit kecewa, responnya agak lambat. Di hari kedua pencarian korban hilang dalam bencana ini, tim SAR gabungan diantaranya warga membantu evakuasi para korban lainnya dan mencari beberapa korban hilang. Wilhelmus menegaskan pengalaman itu meninggalkan trauma. Namun solidaritas warga bersama tim SAR gabungan menjadi kunci penyelamatan di tengah bencana yang menelan 5 korban jiwa dan merusak puluhan rumah, lahan pertanian, perkebunan, dan irigasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.